penting. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Baik, manajemen komplain penting sekali gitu ya. Tentunya punya makna tersendiri. Kita bukan anti komplain gitu ya, karena yang anti kritik, anti komplain biasanya malah ketinggalan. Karena kita nggak tahu apa yang betul jadi harapan sama konsumen. Manajemen komplain punya dampak kalau kita tidak bisa tangani dengan baik gitu ya. Bisa jadi bumerang atau malah menjadi peluang buat kita. Jadi komplain-komplain bisa jadi akan kehilangan pelanggan kalau kita tidak respon dengan baik, bisa jadi akan ya keuntungan penjualan tidak ada juga karena konsumennya tidak kembali lagi, bisa jadi citra perusahaan yang buruk, itu pasti akan jadi satu kesatuan dampak kalau komplain tidak ditangani dengan baik. 26 tahun ini Alfamart tidak ada komplain selama ini, bukan tidak ada, banyaknya minta ampun. Tapi kita mau belajar dari itu untuk bisa coba tetap menjawab dan coba untuk bisa meresolve semua permasalahan yang ada di komplain konsumen untuk dijadikan satu potensi peluang baru untuk menambah nilai layanan pada akhirnya begitu. Sehingga alhamdulillah masih bisa bertahan sustain sampai 26 tahun, semoga dengan tahun-tahun selanjutnya. Jadi keberadaan komplain ini betul-betul sangat membantu sebetulnya untuk bisa dijadikan satu peluang agar untuk bisa tempat untuk berbenah diri, trigger utama untuk bisa memperbaiki proses agar betul-betul sesuai dengan harapan perubahan dari konsumen sendiri gitu ya, karena perubahan perilakunya juga berubah seiring perkembangan. Bagaimana kalau ada komplain datang, tim toko untuk bisa menyiasati dan melakukan standar dari manajemen komplain ini, yaitu dengan teori HEART. Heart itu adalah satu kata yang memang bicaranya didasarkan ke hati gitu ya. Segala sesuatu kalau bicara dari hati, didengarkan dengan hati, juga akan nyampe dari hati ke hati. Jadi jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi, bagaimanapun konteksnya, konsumen selalu benar, konsumen raja, dan segala macam itu udah istilah-istilah yang umumnya ada di kita gitu ya. Maka sebagai pengelola di toko, ya mau tidak mau, kita harus bisa mendengarkan, kita harus bisa merespon dengan heart ini. Hanya itu adalah hear out, dengarkanlah dulu, jangan keburu emosi dan menantang, malah juga bisa jadi perkara baru. Mulailah pahami apa yang dimaksud dengan konsumen, apologize untuk minta maaf terlebih dahulu, sesalah apapun kita, sebenar apapun kita di toko, kalaupun ada konsumen komplain tetap maaf lebih dulu, kemudian resolusi, kasih resolve, kasih solusi dan alternatif solusi, kemudian thank you dan terima kasih, itu untuk ucapan terakhir. Kuncinya adalah the power of sorry. Rajin-rajin minta maaf karena di kekuatan minta maaf itu luar biasa di baliknya. Minta maafnya pun dengan tulus, dengan lihat orangnya. Jangan sampai minta maaf tapi nggak dilihat gitu ya, malah tidak menghargai. Jadi ini teori sederhana yang kita ajarkan juga untuk tim di toko. Kalau ada yang komplain, pakai teorinya dengan dasar heart. Dengarkanlah dulu, pahami, maaf, minta maaf dulu, kasih solusi, dan ucapan terima kasih. Biasanya kalau sudah begini, yang menghadapi adalah pejabat di toko. Kru yang dikomplain segala macam, tidak perlu bicara banyak, tinggal panggil pejabatnya untuk bantu handling komplain yang baik kepada konsumen. Kalau di level yang pejabat memang ada training lanjutan, terutama handling komplain. Seperti itu, manfaatnya pasti akan ada, kita tahu kekurangan kita tuh apa. Itu pentingnya komplain. Kemudian tahu kebutuhannya apa dengan perubahan yang ada saat ini, meningkatkan kualitas konsumen dan melatih karyawan untuk lebih profesional. Jadi kita tetap melihat bahwa pengelola ini jelas yang betul-betul mencari fokus utamanya konsumen, ya konteksnya kita memang konsumen oriented begitu ya, tapi bicaranya melatih teman-teman di toko untuk profesional dalam menjalankan aktivitas, salah ya salah, benar ya juga jangan malah benar, karena konteksnya tetap konsumen perlu juga diedukasi begitu ya. Itu tentang handling komplain. Lanjut dengan panduan personal